Oke, Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Kandaga di 100,8 Kandaga FM atau yang mendengarkan di live streaming di radiokandaga.bandungkab.co.id. Nah, seperti yang tadi telah diwartakan atau dibewarakan bahwa pada hari ini kita kedatangan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu Ketua Umum Asosiasi LPPR Radio Televisi Indonesia, Bang Hens, atau lebih kalau itu adalah panggilannya. Nah, nama lengkapnya Dr. Andes Helen Marewis MSI, atau sekali lagi saya bilang panggilan akrabnya Bang Hen, sudah hadir di depan saya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Teh Asri yang cantik dan luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, apa kabar pagi hari ini? Kabar baik dan sehat dan semuanya saya nikmat sekali sudah hadir di sini. Oke, baik, semoga selalu sehat ya. Dan pendengar Kandaga, kembali kami sampaikan bahwa hari ini kita akan berbincang di acara Talkshow Radio Kandaga ini terkait dengan peranan Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia terhadap kemajuan insan radio televisi di Indonesia. Iya. Kalau melihat judulnya itu luar biasa nih Bang Hen. Ya, sangat luar biasa. Saya panggil Bang Hen saja ya. Ya, itu nama udara saya. Nama udara kayaknya enak banget kalau saya panggil Bang Hens gitu, lebih akrab. Iya. Oke. Dan untuk pendengar di seluruh Nusantara juga yang kebetulan saat ini sudah bergabung di 100,8 Kandaga FM atau melalui live streaming di radiokandaga.bandungkab.co.id. Selamat pagi, apa kabar di hari ini? Iya, tentunya nanti saya sapa semua atau Teh Asri sapa yang boleh sama semua yang ada di Forum Asosiasi Radio Televisi Indonesia ya. Yang pertama saya sapa dari Bang Ade Radio Seganti Setungguan Kabupaten Lahat, Regina Masli Radio Batanghari Jambi, ada Kang Omen Radio Seterada Kabupaten Kerawang, ada Ferry Radio Halmahera Utara, ada Dian Puspa Radio Bisma Kota Paragalam, dan semua anggota Asosiasi Radio Televisi Indonesia. Dan untuk di Kabupaten Bandung, saya sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak Bupati Bandung, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung, dan Kabid IKP-nya juga seluruh kru Radio Kandaga. Oke, baik, terima kasih. Dan tidak lupa juga untuk pendengar Kandaga yang mendengarkan masih stay tune di 100,8. Jangan lupakan nanti boleh bergabung juga ya. Iyalah. Di 100,8. Silakan di 081121922101. Tapi nanti. Iya, tapi mungkin ada dulu fan kita waktu Kandaga masih di tempat studio lama ya. Ada ibu yang dulu rajin gabung, mudah-mudahan bisa gabung lagi ya. Ini sudah menanyakan, ini yang dulu bukan. Ada Bu Asti, Bu Asti ya. Langsung katanya ini ini Bang Hen yang dulu bukan. Iya, dulu. Kata saya, iya. Masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Oke, kita mulai aja ya Bang Hen ya. Obrolan kita di pagi hari ini di acaranya Talkshow Radio Kandaga atau ngobrol bareng Asri di pagi hari ini. Ini terkait dengan peranan dari Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia terhadap kemajuan radio televisi di Indonesia. Iya. Nah, mungkin kita boleh sedikit aja sebelum kita memulai terkait dengan hasil Rakornas kemarin nih Bang Hens, gitu ya, terkait dengan LPPL. Mungkin di antara pendengar Kandaga, karena mungkin juga ada pendengar ataupun masyarakat Kabupaten Bandung yang baru mendengarkan juga apa sih itu lembaga atau LPPL itu apa sih? Boleh sedikit aja mengulas tentang itu. Oke, terima kasih semua pendengar radio Sinusantara, baik yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Indonesia, juga fan-nya Mitra Kandaga yang saya cintai. Satu lembaga di Indonesia yang menaungi atau memberikan wadah untuk berkumpulnya insan penyiaran baik televisi maupun radio, itu namanya Asosiasi Radio Televisi Indonesia. Di asosiasi ini kita menghimpun semua radio-radio dan televisi di bawah Dinas Kominfo se-Indonesia ya.
tentunya untuk saling bersinergi, saling bertukar informasi, dan saling berkarya bersama dan saling maju bersama. Kalau radio gitu ada satu slogan, satu suara berjuta telinga. Ya. Satu suara berjuta telinga. Iya. Oke. Dan asosiasi ini telah dikukuhkan secara legalitasnya di tahun 2019 oleh Kementerian Kominfo RI bersama Kementerian Dalam Negeri, dan kita sudah legalitas resmi organisasi ini yang menaungi insan radio, penyiaran, baik televisi se-Indonesia, semuanya plat merah, tentunya di jajaran pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Oke, berarti rentang waktu yang lumayan cukup ini juga ya, Bang Hen ya. Tahun berapa tadi? Lahirnya ini tahun 2018, namun dikukuhkan 2019 di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 di Jakarta oleh waktu itu Sekjen Kementerian Kominfo Ibu Rosarita Niken Widiastuti bersama Dirjen Otonomi Daerah Bapak Sony Somarsono waktu itu yang mengukuhkan untuk meresmikan adanya organisasi Asosiasi Radio Televisi Indonesia. Oke, jadi 2018 dikukuhkan, 2019 2018 dilahirkan 2019 dikukuhkan. Iya. Oke, itu lumayan juga waktunya. Iya. Sekarang sudah 2023 gitu ya. Dan masuk udah ke periode kedua. Periode yang pertama saya sebagai Biro Humasnya, dan periode yang kedua ini saya terpilih sebagai ketua umumnya ya. Ketua umumnya gitu Bang Hens ya. Oke, nah ini terkait dengan peranan LPPL sendiri. Karena kita tahu begitu banyak permasalahan dari setiap LPPL yang ada di seluruh Nusantara ya, di Indonesia, dengan berbagai permasalahan mulai dari perizinan, kemudian dari mungkin dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana nih menurut Bang Hens sendiri? Saat ini dunia penyiaran khususnya radio dan televisi yang di bawah pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, permasalahannya sangat beragam ya, mulai dari sulitnya perizinan, sulitnya mengakomodir para SDM, juga anggaran. Namun saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk tetap maju dan semangat juangnya tinggi para insan LPPL Indonesia ya. Di samping itu LPPL ini perlu kami sosialisasikan kan. LPPL itu adalah lembaga penyiaran publik lokal. Nah, yang publik lokal ini masih beragam untuk menerjemahkan ya. Karena ada identik kalau radionya milik pemerintah itu sebagai corongnya pemerintah. Itu dulu waktunya belum ada LPPL ya. Tapi dengan adanya LPPL, lembaga penyiaran publik lokal, tentunya bukan pemerintah saja, namun semua pihak boleh menggunakan media ini untuk sebagai dunia informasinya, baik swasta, masyarakat luas dan semuanya. Jadi secara universal publik lokal ini untuk keseluruhan yang masyarakat dan semua yang mendengar itu boleh menyampaikan informasinya di Corong Kandaga Kabupaten Bandung ini. Oke. Nah itu ya untuk pendengar Kandaga mungkin sekarang sudah mengenal LPPL itu apa sih gitu kan. LPPL itu apa sih, atau lembaga penyiaran publik lokal gitu ya, itu apa sih. Dan Kandaga juga merupakan salah satu tergabung dalam LPPL ataupun lembaga penyiaran publik lokal gitu ya. Nah itu kalau tadi kan begitu banyak juga peranan dari asosiasi sendiri ya, yang tentu saja turut membantu ya. Ini karena begitu banyak permasalahan yang memang masih dikeluhkan oleh para anggota LPPL itu sendiri kepada asosiasi gitu ya.
ada kalau kemarin kan ada Rakornas nih, Benar, Bang, benar, iya. yang berlangsung di Sukabumi, Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, itu mungkin berbagai permasalahan juga disampaikan pada waktu itu ya, sampai melahirkan 7 keputusan gitu Iya, ya. 7 keputusan yang apa namanya yang dihasilkan dari Rakornas tersebut gitu ya. Iya. Dan itu kayaknya menjadi PR penting banget. Apa sih? Apa saja sih 7 keputusan bersama itu, Bang? Nah, disitulah hasil keputusan bersama itu mungkin akan menjadi momentum untuk kemajuan kita bersama nanti. Ini kan baru keputusan, belum ditindaklanjuti sampai ke pemerintah pusat. Tentunya yang kita tujukan ini radio-radio yang dinaungi oleh Kementerian Kominfo RI dan lembaga-lembaga yang punya relevansinya, termasuknya nanti DPR RI Komisi 1 juga kami akan membawa aspirasi 7 putusan ini supaya didengar bahwa saat ini LPPL ini butuh perhatian, butuh empati dan butuh semacam kesamaan, apalagi dalam menerjemahkan undang penyiaran itu masih banyak kerancuan ya. Masing-masing radio itu belum ada keseragaman. Contoh, LPPL itu aja diterjemahkan masih banyak versinya ya. Tapi kita ada yang menyampaikan itu adalah corong pemerintah, tapi ada juga itu iya, menyampaikan bahwa corong untuk semua. Iya, kalau dahulu radio itu memang di bawah humas protokol pemerintah daerah, Pemda atau Pemkap ya. Jadi memang pada waktu itu semua informasi bersumber dari pemerintah. Namun dengan lahirnya undang-undang penyiaran itu sudah tidak ada lagi. Walaupun masih ada saat ini beberapa radio lebih dominan menyampaikan informasi dari pemerintah. Dan untuk ke depan ini kalau bisa semua boleh menggunakan media radio ini untuk digunakan tujuan kebaikan ya, untuk menyampaikan informasi, kemajuan dan segala semuanya ya, dari segala lapisan masyarakat dapat menggunakan corong radio ini untuk digunakan sebagai media informasi. Ya, nanti kalau keputusan nanti saya ingin memakai vokal T Asri aja ya, mungkin lebih istilahnya lebih suaranya menggelegar ya. Nanti bisa di lain waktu siar ini bisa disiarkan nanti ya. Oke. Menggelegar menggelegarnya kayak ya, apa? Melegar. Perasaan saya nggak menggelegar nih Bang. Oh, melegar bagai suara Bang Hen yang kayaknya saya rindu kalau mendengar suara Bang Hen menyanyikan lagu itu apa? Lagu apa ya? 25 Rantika iya. atau apa? Suara Teh Asri itu melegar cetar membahana. Cetar membahana. Oke, Bang Hen. Nah, nanti juga kita mudah-mudahan sudah ada yang mau bergabung. Oh ya, mudah-mudahan ya. Kemarin tadi ada sedikit trouble, ya, tapi mudah-mudahan sekarang mungkin sekaligus memberikan info juga nih, terutama untuk rekan-rekan yang berada di LPPL di luar kita nih, Kabupaten Bandung ya. Kang Omen lagi mendengarkan nggak? Kang Omen kayaknya lagi sibuk di Karawang. Mungkin Bang Ade seganti Setulungan Lahat atau dari Mbak Dini yang di Rewako Sulawesi Selatan mungkin. Atau Mbak Regina juga. Boleh ya. Silakan bergabung. Oke, silakan bisa bergabung. Jangan lupakan nanti juga ada door prize dari ketua asosiasi ini. Iya, jadi door prize itu ada jas santai. Setelah saya minta ukuran, baru kita siapkan diproduksi. Karena kita nggak ada ready-nya untuk ukuran. Tapi kalau begitu dia menang, saya tanya ukurannya apa gitu. Boleh saya telepon loh kalau gitu ya? Oh, boleh. Oh, kebalik ya. Saya telepon ya. Oke deh. Jadi silakan nanti ada door prize juga dari ketua asosiasi juga. Tapi Bu Asti kayaknya rindu banget sama Bang Hen. Oh boleh ya, saya juga rindu. Sudah rindu banget sama Bang Hen. Nih kemarin kan pernah, ini Bang Hen yang mana nih katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Asri, selamat pagi juga Bang Hen. Selamat pagi juga. Waduh, kangen banget ini sama Teteh ya. Bu Asti dari Rancamanyar. Suara Bang Hen yang begitu menggelegar. Masa sih? Terdengar di Rancamanyar.
Alhamdulillah masih seperti waktu pertama jadi narasumber di Kandaga waktu itu. Iya, masih ingat Bu ya. Asti masih manco nih Bang Hen. Dan suara Bang Hen begitu sangat mengangenkan. Kok bisa Bu Asri ya? Bu Asti. Bu Asti ya? Ya, nah mungkin waktu itu masih ingat apa yang diinginkan oleh Bu Asti ya Bang Hen tentang bagaimana kalau penyiar ada tampilan mukanya itu. Oh iya. Jangan suara saja. Ya kayak waktu itu share katanya. Ya seperti siaran ya. Bu, Apa? seperti siaran tapi seperti ada video call kayak gitu ya. Nah gitu, jadi kan kita itu sudah meluas kemana-mana. Iya. Dengar suaranya udah pada tahu ya. Nggak lihat mukanya juga. Tapi kadang-kadang si mitra itu suka, aduh ini bagaimana ini suaranya sangat bagus sekali. Tapi karena jarak terlalu jauh, jadi tidak tahu nih. Tapi ciri khasnya, Bu As, ya. Itulah yang namanya ciri khasnya sebuah radio. Iya. Kalau tampak muka kan berarti televisi dong, Iya. gitu ya. Kalau radio itu kan biar bikin penasaran, ini siapa sih, gitu ya. Iya. Bang Hen Iya, suaranya gitu, menggelegar, wajahnya gimana sih, gitu. Iya. Iya, kadang-kadang dari suaranya kita bisa memprediksi, kayaknya ini orangnya begini, begitu. Tapi saya sering meleset ini Bu. Saya dulu mencintai seorang penyiar. Waktu Kopi Darat. Aduh. Iya, nah itu Bang Hen ya. Licik ya penyiarnya. Aduh. Iya, nah ini mah suatu kerinduan aja buat Bang Hen. Iya. Tapi Bu Asti juga pengen ada satu pertanyaan ya Bang. Boleh. Karena di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, salah satu contoh dulu Kandaga kan AM ya. Sekarang sudah ke FM, suaranya bagus, streamingnya juga ada. Tapi masih ada beberapa radio yang AM gitu. Iya. Apakah persyaratan untuk menjadi FM itu berfinansialnya wah sampai tidak mau beralih ke FM begitu. Tapi alhamdulillah Bu Asima ya, karena Kandaga sudah FM, jadi naplok enangkonnya di Kandaga sudah dipatri begitu Bang Hen nggak ngerti naplok. Oh ngerti lah, sedikit-dikit. Iya, yang penting saya terjemahkan aja. Oh gitu. Apa tuh? Oke. Tidak beralih. Iya. Jangan berpaling pada yang lain, tetap di mitra Kandaga ya. Nah begitu, karena saking cintanya. Nuhun ya Bu As. Alhamdulillah penyiar-penyiarnya juga pada baik Bang Hen. Itu yang menjadi mitranya tetap ya ada di Kandaga. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bang Hen selanjutnya sukses selalu ya Bang Hen. Bang Hennya sehat juga. Nah itu aja Bang Hen ya. Oke, mangga. Sebelumnya Teh Asri, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asti hatur nuhun. Teh Asri sepertinya banyak yang menyimak di forum ya. Kayaknya ada sentilan izinnya, yang belum ada izin dengar dong. Bang Ade masuk dong. Masuk gitu dong ya. Bang Ade. 0811292201. Aku tahu kalau agak sedikit susah boleh ke 087821756330 boleh sebetulnya. Iya. Oke. Nah gitu ya. Karena sebetulnya sudah ada yang masuk juga, tapi sebentar ya Umi ya. Nanti untuk Umi kita sedikit agak kita membahas lagi terkait 7 keputusan itu, ya hasil Rakornas kemarin. Itu sebetulnya tujuan Rakornas sendiri untuk apa nih Bang Hen? Yang pasti 7 keputusan Rakornas itu untuk kemajuan insan penyiaran se-Indonesia, baik radio maupun televisi.
7 keputusan itu kalau saya bacakan ini durasinya panjang. Nanti di lain kesempatan Teh Asri bikin nanti suatu siaran khusus untuk bacakan putusan ini, nanti bisa disiarkan melalui radio-radio lain, kita bagi ya dengan tapi cara garis besarnya boleh Teh Asri ini saya Oke, ada di sini. Oh, ada ya. Ada. Yang pasti gini, saat ini insan penyiaran radio tujuan berkumpulnya para insan radio di Rakornas itu sendiri. Ya, untuk meminta dukungan ya secara maksimal, baik dimudahkan semua perizinan ya, dimudahkan anggaran, karena anggaran saat ini masing-masing daerah itu bervariasi ya, karena semuanya radio itu dibantu anggaran APBD daerah. Lain dengan RRI. Kalau RRI sampai kapanpun dia nggak akan mikirin anggaran, karena anggaran itu dia sudah dibantu oleh APBN. Tapi kalau LPPL itu dibantu oleh APBD, namun sangat bervariasi. Kadang-kadang tidak cukup Teh Asri, ya. Untuk bayar penyiar juga kadang-kadang masih nggak cukup, apalagi di saat radio dalam keadaan darurat seperti disambar petir atau bagaimana. Sedangkan shaping anggaran itu sangat jauh dari harapan ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibantulah melalui DAK atau hibah untuk ke radio-radio dan televisi yang ada di Indonesia. Tanpa ada bantuan dukungan penuh, dia akan tetap tertati-tati, tapi tidak semuanya. Banyak radio akan tertati-tati untuk berkembang. Khawatirnya nanti hidup enggak, mati pun enggak. Nah, iya, itu dia. Iya. Jadi masih mending kalau mati suri bisa hidup lagi ya. Kalau misalnya dengan adanya anggaran dari pemerintah, mungkin itu masih bisa berjalan. Bisa. Nah, jadi radio LPPL ini karena bukan radio komersial ya, dia ada aturan untuk mengungut iklan komersial itu kan ada semacam batasan-batasan ya. Nah, sedangkan operasional radio ini mulai dari peralatan yang cukup besar biayanya dan SDM-nya, terus program-programnya itu butuh dana, apalagi dia untuk maju lebih maju mungkin perlu mengadakan studi banding atau studi tiru ke radio-radio yang sudah maju. Tapi kalau tidak ada anggaran perjalanan atau disupport dengan perjalanan untuk dia mencari ilmu yang lebih maju ke radio dan televisi yang lain, dia akan berputar begitu-begitu saja. Jadi seakan-akan radio kita itu udah bagus, padahal dibandingkan dengan radio lain ada yang lebih canggih lagi. Iya. Oke. Iya. Nah itu ya. Oke, ini ada yang ini katanya phone call-nya berapa Teteh? Boleh ke 081121922201 atau kalau ini boleh ke 08782, boleh ke teleponnya Teh Asri aja deh. Boleh. Ini langsung ke ini ya. Ada yang masuk dulu nih Bang. Dari mana itu ya? Kalau ini mah dari kita nih. Oh ya, saya lihat sepertinya suaranya bakal cantik orangnya ya. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya cantik. Enggak, biasa aja Pak. Aku tahu dari profilnya udah kulihat. Makasih. Umina Aulia. Umina Aulia. Seperti agak mirip-mirip. Umi aja Pak. Umi ya mirip Nika Ardila ya. Wah iya. Iya, mirip. Jangan mirip yang udah meninggal. Loh, siapa yang masih hidup? Oh, oke, mirip Sarini aja ya. Oke, Umi, boleh ada yang mau ditanyakan sama Bang Hans? Ya, ini Pak mau program siaran tapi nggak ngerti juga gitu. Ini kan ada radio ya Pak ya? Iya. Apa bedanya gitu? Sekarang kan radionya visual, itu apa maksudnya ya Pak ya? Kalau radio visual itu? Oh, radio visual itu dia nanti di darat. Oh, jawabnya. Live gitu Pak, live. Oke. Di TV gitu. Gimana? Nggak ngerti Umi juga. Oke. Nanti Asri dulu bisa jawab ya. Bang Hen aja yang jawab. Ada radio di Bandung Pak. Oke, mangga. Terus menyangkut program apa aja di LPPL itu?
programnya Ya, apa programnya aja. ada. Ya, tujuan Rakornas yang tadi teh apa aja gitu. Soalnya kan ini di sini aku lihat ada apa ya rapat Rakornas itu. Tapi tujuannya nggak ada tuh, nggak ngerti gitu. Boleh Umi nanti calon sama penyiar kayaknya. Soalnya nggak keluar ini dari ininya. Jadi tujuan Rakornas tuh apa gitu. Terus apa bedanya? Terus yang tadi RRI Pak, kan ada radio swasta juga, ada RRI. Tapi radio swasta biasanya di ininya pakai iklan ya Pak ya? Iyalah, memang dapurnya iklan. Ya. Iya. Terus apa kalau RRI Pak? Oh, dia punya anggaran dari pemerintah pusat ya. Walaupun gitu ya. Iya. Oh, itu aja bedanya kan kalau swasta milik perorangan gitu ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Oh gitu ya. Ya yang nggak ngerti itu aja visual. Terus kalau misalkan kayak abang. cuman penyiaran aja ya, nggak pakai on air kayak gitu Pak. Iya. Oke, mangga Umi. Lagunya Ya udah, apa? gitu aja Pak. Lagunya apa? Nanti Bang Hen aja yang nyanyi. Oh iya. Mawar bodas aja Pak. Jangan mawar bodas. Oke, mangga Umi. Makasih ya. Ya pokoknya sukses aja ya. Oke, Itu mangga. ini mau tanya LPPL tuh singkatan dari apa ya, lupa lagi Pak. Oh iya, Lembaga? nanti. Oke, Lembaga nanti. penyiaran publik lokal nanti diulang-ulang lagi ya. Oke. Iya. Pokoknya menyangkut radio-radio swasta di Bandung. Gitu aja. Iya. Ya. Oke. Atur nuhun Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh, untuk Umi, kalau radio swasta itu ada naungannya sendiri ya, Iya, Bang ya, di ada. PRSNI. Ya, benar, iya. Kalau untuk lembaga penyiaran kita Itu di asosiasi. di asosiasi. Nah itu mungkin jadi batasannya ya, batasannya. Oke. Oke, nah gitu ya. Tapi untuk jawabannya kayaknya nanti aja deh. Nanti kita aja. putarkan dulu sebuah lagu dulu ya. Lagunya apa sih? Ada pokoknya. Jadi kita putarkan dulu sebuah lagu dulu. Kita masih tentu saja di acara Talkshow Radio Kandaga di pagi hari ini bersama narasumber kita ada Bang Hen yang menemani Asri di pagi hari ini sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Iya. Oke, masih di 100,8 Kandaga FM, masih bareng Asri juga yang masih menemani untuk kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita. Ada Ketua Umum Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia Bang Hens, dan juga di sampingnya ada Pak Kabid IKP juga yang menemani di pagi hari ini. Boleh kalau mau ini kursinya di sini. Iya, harus Pak Sandi ya. Oke, Pak Sandi. Pak Sandi memang saya tunggu-tunggu. Karena salah satu kemajuan itu ada di Kabid IKP juga. Oke. Ambil posisi Pak Sandi. Iya, boleh. Di asosiasi semuanya saya minta dengan Kadis Kominfo-nya, saya minta semua Kabid IKP dikirim ke grup. Oke. Baik. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari ini dari Umi juga ya. Iya. Atau pendengar juga nanti boleh bergabung dari Bang Ade ya, dari LPP Lahat katanya ini ada komen Rakornas bertujuan silaturahim antar LPPL dan menghasilkan 7 kesepakatan bersama dan penyerahan bagi radio dan televisi berprestasi. Nah, bukti dari hasil Rakornas bisa dilihat di link YouTube katanya. Oh iya, itu Ini Bang Ade bilang. Terima kasih Bang Ade ya sudah membantu ya. Ini pertanyaannya juga bagus tuh, katanya boleh dijawab. Mungkin yang dimaksud radio visual bisa saja berbentuk visual podcast atau juga live sosmed seperti FB dan lain-lain. Itu benar. Itu untuk Umi jawabannya ya. Kita udah dibantu sahabat yang dari Seganti Setunggan Kabupaten Lahat, Umi ya. Terima kasih Bang Ade sudah bantu Bang Hen sama Teh Asri ya. Oke, nah gitu ya untuk Umi, untuk terima kasih. Iya. Dan untuk ini juga untuk Ibu Asti juga ya di belakangnya juga boleh ya. Kalau misalnya mau ini juga mau sharing kita berbagi. Oke, kayaknya ini nih. Ada yang masuk ya? Ada yang masuknya lewat sini. Oke, sebentar. Oke, langsung saya masukin aja deh. Ada Ibu Haja Acu sebentar. Ya, miteranya perempuan semua ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, narasumbernya kan Bang Hens.
Oke. Teh. Iya. Anjing, abang, bang ya. Anjing. Ayo mah alhamdulillah we teh. Ngeradekan laga teh. Saya pisan pang ngoncrang nak. Oh, pangoncrangna. Kalau dia jadi udaranya Bang Hen. Ya. Ngari gojong saja teteh. Oke. Karojong saja. Oke. Hatur nuhun. Kitu we tetehnya. Iya, hatur nuhun. Bu Haja Acu. Oh. Di Jalak Harupat, dekat Jalak Harupat. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau senggol dulu lah yang tempat aku ngopi tadi. Yang mana? Kantin Bu Ipa ya. Tahu nggak ya? Aku di sama Bu Ipa. Saya dengar radio Kandaga di kantin Bu Ipa tadi. Tadi ada penyiar sebelumnya siapa ya? Enak sekali suaranya. Tadi Teh Ine. Oh, Teh Ine. Pagi-pagi ada Teh Ine. Iya. Oke. Nah ini dari Bu Haja Acu yang berada di Muara atau dekat Jalak Harupat. Oh iya. Stadion Jalak Harupat. Iya. Kebanggaannya Kabupaten Bandung. Iya. Stadion kebanggaan Kabupaten Oh iya. Bandung. Oke. Nah oke, masih tentu saja kita bincang-bincang mengenai peranan LPPL Radio Televisi Indonesia untuk perkembangan atau kemajuan radio dan televisi di Indonesia. Iya. Dan ini kalau tadi dikatakan bahwa tujuan dari ini selain silaturahmi juga bagaimana mengembangkan supaya radio televisi bisa ini ya Bang ya. Iya. Oke. Jadi radio dan televisi ini kalau bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Kita kalau bertahan dengan cara seperti lama, kita akan tergilas oleh zamannya dunia IT atau medsos ya. Radio bisa dibervariasikan, bisa divisualkan tadi seperti bentuk podcast, radio disiarkan di bentuk YouTube ya. Jadi semuanya itu digunakan semua kecanggihan IT sekarang ya. Jadi tidak harus corong suara saja. Tapi benar kata Ibu Astrid, kalau bisa penyiarnya juga kelihatan. Nah kita nanti mungkin kalau udah masuk di link YouTube, Teh Astrid sama Bang Hen tuh udah kelihatan siaran kelihatan. Tapi orangnya memang ada gitu. Tapi asik juga jadi seorang yang misterius. Janganlah gitu. Jangan, zaman sekarang jangan gitu. Jangan, harus perveran ya. Biar apa? Nanti kalau kita itu nanti hoak nanti. Hoak gitu ya. Ada suara nggak ada orang. Ada suara nggak ada orang. Oke, Bang Hen, tadi untuk Rakornas sendiri kemarin diikuti begitu banyakkah peserta yang hadir? Jadi Rakornas dan Award yang ketiga ini sangat luar biasa dan spektakuler dari beberapa Rakornas yang pernah kita laksanakan. Namun Jawa Barat ini memang luar biasa ya. Acara nasional itu saya hitung udah 3 kali ya. Satu pertama di Bandung, kemarin tahun belakang di Kabupaten Kuningan. Ini balik lagi ke Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Dan yang terakhir ini dukungan pemerintah Kabupaten Sukabumi itu sangat luar biasa, mulai dari Kadis Kominfo, Radio Citra Lestari dan Bapak Bupati Sukabumi itu sampai semuanya fokus di acara Rakornas. Saya dapat info Bapak Bupati Sukabumi semua kegiatan pemerintah itu di cancel ya, untuk beliau fokus mengikuti dari awal sampai terakhir dan ditongkrongi benar sama Bapak Bupati Sukabumi. Oke, luar biasa gitu ya. Oke, untuk untuk perhatiannya, kepeduliannya terhadap asosiasi atau LPP Radio Televisi yang diketuai oleh Bang Hen gitu ya. Iya, sampai semuanya fasilitas itu kita disambut dengan luar biasa dengan Hotel Bintang 4 Grand Ina Samudra itu semuanya disiapkan oleh Bapak Bupati, gala dinner, bahkan kita diajak keliling wisata dan terakhir nggak sempat kita nikmati karena durasi waktu udah terbatas. Kita disiapkan kapal dari Bapak Bupati, 2 kapal untuk mancing. Tapi waktunya habis. Jadi saking beliau itu senang dengan adanya acara di Sukabumi. Oke, coba kalau Pak Bambang yang ke sana. Itu Pak Bambangnya itu suka mancing ya? Jago mancing. Iya. Gitu ya. Ya, tapi suatu saat kalau nanti daerah lain mungkin terhambat juga untuk melaksanakan acara nasional,
Kabupaten Bandung ini sebenarnya sudah saya bidik untuk nanti kalau tergantung dari bupati sama kadis mau nggak menjadi tuan rumah. Iya. Oke, mudah-mudahan. Iya. Senang sekali kayaknya ya. Oke. Iya. Ini kalau yang peserta paling jauh dari mana nih Bang Hen? Peserta paling jauh kalau dari ujung Sumatera itu ada dari Kabupaten Siak, Riau dan Rokan Hulu. Dan yang paling di ujung timur itu dari Kabupaten Yahukimo, Papua. Itu ada Radio Bumi Sumohai di provinsi pegunungan yang jauh sekali di timur sana. Yang di tengah itu ada dari Halmahera Utara. Halmahera Utara. Iya. Oke, itu di Papua cukup jauh sekali ya. Jauh. Alhamdulillah bisa hadir Bang Hen ke Sukabumi. Ada salah satu radio yang baru lahir, tapi dengan saking dukungan Kadis Kominfonya dan Bapak Bupatinya itu berdiri Radio Bumi Sumohai. Sekarang masih proses untuk mengajukan perizinan ke Kementerian Bumi Sumohai. Ya, bayangkan Teatri jauh itu betapa besar biaya untuk perjalanan untuk krunya itu menuju Sukabumi. Tapi demi kemajuan Bapak Bupatinya support berangkat kamu untuk menimba ilmu. Itu. Kemarin kalau tidak salah ada 4 peserta atau tiga orang ya. Ada Pak Tony dari Kabit IKP-nya, ada penyiarnya itu Bapak Paul Karma, ada satu lagi ya. Ya. Saya dapat cenderamata dari Papua. Alhamdulillah saya dapat juga cenderamata dari Papua. Masa? Iya. Tapi beda ya. Beda lah. Beda kan. Kalau Bang Hen itu ciri khas dari Papua gitu kan. Saya juga sebetulnya ciri khas Papua. Oh gitu. Kok baru tahu aku tes dikasih sama Pak Paul ya. Rahasia. Rahasia. Oke, tapi ya itu tadi. Balik lagi nih Bang Hen. Oke. Kalau itu kan ternyata banyak juga para peserta yang cukup jauh, berarti menunjukkan bahwa kepedulian mereka untuk bagaimana bisa mengembangkan radio di wilayahnya masing-masing atau ini ya. Nah, kelanjutannya nih Bang, dari Rakornas ini kan harus ada ininya gitu kan. Tindak lanjutnya. Ini bagaimana nih Bang? Saya sebetulnya ingin mendengarkan dari yang berada di radio-radio yang lain. Kalau bisa coba deh kita sharing di sini. Ya, siapa silakan. Mungkin ada yang masuk, silakan semua LPPL yang ada di gitu bergabung kan. Dong ya. Ayo jadi bergabung. Jadi ayo dong ininya bagaimana. Nah, mungkin karena kebetulan kan kita kedatangan dari Bang Hen sendiri sebagai ketua umum asosiasi LPPL. Jangan hanya Rakornas, sudah Rakornas berhenti aja di sana. Gitu kan. Kita tidak inginkan berhenti hanya di situ saja, tetapi bagaimana kelanjutan tindak lanjut dari 7 keputusan bersama Rakornas Asosiasi LPPL Televisi Indonesia. Salah satunya nih saya bacakan nih Bang Hen ya. Saya bantu bacakan. Asosiasi berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam pendistribusian informasi publik melalui sarana radio dan televisi daerah. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah memberikan informasi yang kreatif, edukatif, informatif sebagai sarana pemersatu bangsa. Itu radio itu sangat berharga ya kalau memang digunakan. Salah satu kita di daerah itu banyak sekali pariwisata yang belum tereksplor dan belum terpromosikan ya. Seperti Sukabumi itu banyak sekali wisata-wisata yang sangat banyak sekali. Kadang-kadang promosinya terbatas ya. Nah, tapi dengan melalui corong radio dengan kegiatan asosiasi semuanya bisa tereksplor, jadi semuanya memberikan informasi wisata di daerah ini ternyata luar biasa. Nah, jadi berdampak positif, orang akan lebih tahu nanti para wisatawan itu akan datang. Jadi kita memediasinya melalui acara Rakornas atau melalui siaran radio. Jadi bisa membantu pemerintah daerah memberikan info publik, mempromosikan baik ke lokal maupun nasional ya. Sukabumi Bandung ini saya yakin banyak sekali kekayaan alamnya yang mungkin ada sebagian tidak tahu. Kayaknya Kabupaten Bandung ini banyak banget nih Bang. Kalau Bang Hens misalnya mau berkunjung ke tempat wisata ke arah
Ciwidey, Ranca Bali, satu lagi apa? Nah, aku belum pernah itu. Pacira ya? Oke, Pacira, atau misalnya ke wilayah Pangalengan, atau yang tadi Bang Hen nikmati opaknya Linggar Ranca Ekek. Nah, jadi ada kulinernya, kerajinannya itu. Betul. Semua orang mungkin tidak semua ada yang tahu. Seperti di Sukabumi, saya nggak tahu kalau di situ ada Istana Presiden RI. Begitu kita diajak, oh ternyata di sini ada juga Istana Kepresidenan. Jadi mungkin dengan adanya akhirnya orang tahu, oh kalau ke sana, oh itu ada tempat wisata. Nah, di Kabupaten Bandung mungkin bisa dieksplor wisatanya apa, kemajuannya apa, kesuksesannya apa, kulinernya apa, kerajaan apa. Kita bisa membantu para UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Oke, nah mudah-mudahan ya dengan hadirnya LPPL Radio dan Televisi Indonesia bisa ikut membantu untuk mempromosikan ya. Haruslah, ya harus ya. Oke, nah ini ada yang menjadi ini lagi nih Bang Hen. Poin 3 kali ini mendukung ekonomi kreatif daerah dan program prioritas daerah dalam mempromosikan produk unggulan. Nah ini yang poin keempat adalah meminta Kementerian Kominfo untuk mendukung penuh terhadap keberlanjutan lembaga penyiaran publik lokal di daerah, baik dari peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana dan legalitas. Itu maksud dari itu apa? Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar Kandaga. Iya, saat ini radio-radio itu kalau saya terjun langsung ke lokasi itu masih miris asli ya. Baik dari gedungnya, peralatannya, kadang peralatan itu masih yang jadul apa gitu. Sepertinya masih banyak yang tidak layak ya. Jadi itu salah satu, kalau nanti ada bantuan mungkin berupa peralatan broadcast dari mana itu, misalnya dari Kementerian Kominfo untuk radio ini ya. Yang punya standar ya. Kemudian SDM ini saat ini masih jauh dari harapan. SDM yang ada juga ini ada juga berdampak oleh dunia politis ya. Misalnya penyiar atau bidang sepertinya programmer. Karena dia itu sudah bagus. Nah, setiap peralihan dunia politik juga ada orang-orang yang sudah bagus itu dipindahin, ditukar, dimutasikan. Nah, setidaknya akhirnya balik nol lagi ya. Kemudian apa tadi ya? Kita ini kalau bisa radio ini ya, apalagi yang di bawah Kementerian Kominfo. Kalau menurut saya, kenapa sih begitu mekanisme sistemnya lama atau agak alot sekali untuk mencapai terbitan ISR atau legalitasnya ya. Kalau bisa disederhanakan lagi lah biar radio itu punya landasan hukum ya, punya legalitasnya. Tapi banyak sekali radio-radio pemerintah ini yang belum mempunyai legalitas sampai berusia 20 tahun, 10 tahun nggak ada izin siarnya. Nah, semestinya pihak pejabat yang lebih tinggi itu setidaknya diberikan apalah semacam kemudahan gitu ya. Memang kita atau aturannya itu disimpelkan lagi kan, biar daerah itu akan mudah mengikuti aturan-aturan untuk mencapai legalitas itu ya. Ya, di daerah itu banyak sekali kalau aturannya ribet, kita harus ada perdanya, harus ini. Perda itu saja terbit itu nggak mudah TSRI ya, karena melalui tahapan mulai dari bagian hukum ke komisi apa sampai ke DPR. Nah, tergantung cepat atau lambatnya DPR-nya juga mau ACC atau kadang-kadang terhambat juga ya. Itu jadi banyak sekali tahapan-tahapan untuk mendapatkan legalitas itu. Oke, lanjut TSRI ya. Oke, baik. Nah ini itu kita berharap mudah-mudahan yaitu tadi kalaupun ada daerah-daerah ataupun rekan-rekan kita yang berada di daerah dengan ya semakin berkembang lah Bang Hen ya, semakin maju semakin berkembang. Ini
Juga ini salah satu hal yang menarik juga adalah terkait dengan ada dorongan dari pemerintah untuk menambah kuota sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kompetensi IT, operator penyiar khusus untuk radio dan televisi untuk mendukung digitalisasi. Oke. Kalau menurut pandangan Bang Hen, bagaimana dengan rekan-rekan kita yang berada di Nusantara ini? Apakah memang perlukah sumber daya manusia yang seperti yang dikatakan tadi? Ya haruslah. Jadi semua perangkat radio itu SDM-nya itu kalau bisa setidak-tidaknya menguasai dunia IT ya. Kenapa? Radio itu aja kalau nggak ada yang menguasai, ada kan butuh untuk bikin konten YouTube, Twitter dan sebagainya, podcast. Tapi kalau keterbatasan SDM-nya tidak mengerti, akhirnya balik seperti radio-radio zaman dulu, hanya yang diandalkan audio. Padahal kita sudah berkembang. Ya kenapa? Orang sekarang semuanya pegang HP. Lihat radio itu cukup di HP kan, dia bisa buka konten YouTube atau dengar radio di HP ya. Tapi misalnya dia dengar di aplikasi radio yang ada di HP itu hampir semuanya ada, termasuk di Radio Garden juga ya. Jadi semua insan radio itu harus kreatif dan punya wawasan dan punya pengetahuan di bidang IT. IT ini yang kita harus tonjolkan sekarang. Kalau kita tidak menggunakan IT, maka radio kita seperti tetap jalan di tempat, hanya didengar oleh pendengar-pendengar aja. Oke, baik. Yeah. Ini ada menarik juga nih, Bang Hen, dari Abah Algi di Gajah Mekar. Oke, silakan. Ini dari Kang Ramlan atau Bah Algi di Gajah Mekar mau tanya nih, kalau LPPL bisa mengiklankan tempat-tempat wisata, barusan kita ngobrol, atau perusahaan pemerintah biar ada pemasukan dari iklan, jangan terpaku dari APBD aja. Iya. Sebenarnya bisa saja wisata ini karena dikelola oleh pemerintah daerah setempat ya. Wisata ini bisa dibuat semacam iklan layanan masyarakat ya, yang ditayangkan ke radio seperti Kandaga ya. Ini tentunya kita anggap bukan komersial tapi berupa informasi ya, informasi dari pemerintah daerah memberikan informasi tentang pariwisata yang ada di misalnya di Kabupaten Bandung ya. Tapi kalau untuk pihak swasta dan sebagainya itu kalau sudah mengiklan itu sudah komersial. Komersial ini kita sebenarnya masih belum boleh karena ya kecuali kalau kita ini bukan dibantu oleh APBD, mungkin sama dengan swasta. Kita bisa hidup radio ini dari iklan. Iya. Atau sifatnya bukan iklan atau berupa sumbangan atau bagaimana? Enggak, kalau tadi boleh kalau yang tadi berupa iklan layanan masyarakat aja. Iklan layanan masyarakat itu aja. boleh ya. Oke. Nah, mungkin itu ya untuk Mbak Algi, untuk Ibu Eti juga terima kasih sudah bergabung, untuk Asamsu juga, Teh Cendani di Cimahi juga sudah bergabung, terima kasih. Iya. Ya. Kemudian tapi dari itu belum masuk ya salah satu. Belum. Oh, coba gimana caranya dia masuk ya? Kalau silakan di 081 121 92201 atau di 0878 2175 6330. Jadi kalau nggak masuk berarti door freshing untuk Teh Asri. Iyalah. Iya. Warnanya ungu ya. Atau Kang atau Pak Bambang atau Kang Sule ataupun Tevia nih yang dapatnya door prize-nya. Tapi gini, door prize-nya nggak sekarang ya, karena kita produksi nanti kita kirim. Harus diukur dulu. Iyalah. Harus diukur dulu. Iya. Sandi ukurannya apa? L ya, nanti sabar. Nanti aku koordinasi sama Teh Asri ya. Oke. Kenapa ke saya nggak ditanyain? Teh aku udah tahu ukurannya. Dari dulu Teh Asri itu ukurannya L. Enggak. Masa? Enggak. Kalau yang terlalu kecil.
Oke, XL lah. Ini kalau Bang Ade kata udah bilangin saya L, tapi nggak mau, nggak bakalan dikasih sama Bang Hen kalau nggak masuk ya. Iyalah, mana Kang Omen, Regina Masli. Kalau Mbak Regina katanya tidak bisa ini karena ada trouble. Oh ya. Katanya Mbak Regina. Tapi untuk yang lainnya juga boleh. Kalau ini apa ya? Siapa ya? Saya nulisnya Ki aja gitu. Cuman nomornya 08127564 sekian. Tapi di grup ya? Di grup ada. Iya. Cuman saya mungkin lupa catatnya apa gitu. Ki aja Ki gitu. aja. Langsung Ki aja gitu ya. Langsung di telepon aja. Selamat pagi, apa kabar di pagi hari ini? Waktu kita tinggal beberapa menit lagi sebetulnya. Iya. Oke. Cepat sekali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang masuk dari grup LPPL, kalau nggak telepon maksudnya, kalau yang masuk mah udah ada yang masuk, itu melalui WhatsApp. Iya. Kalau ini mungkin itu hadiahnya bisa untuk door prize-nya untuk yang lain nih. Iya. Sayang kan, warnanya ungu lah. Kok warnanya ungu? Warnanya ungu. Warnanya bagus gitu. Saya juga pernah lihat gitu kan. Saya pernah lihat nggak warna ungu aja gitu kan, ada warna yang lain. Tapi saya sudah pernah lihat gitu ya. Ada di grup. Iya. Itu jasnya, jas santainya. Iya. Oke. Asli aku kan banyak ngucapin terima kasih sama Kominfo Kabupaten Bandung ya. Pada saat saya mau menjelang Rakornas, kalau saya nggak dibantu dibawa semua penghargaan itu, entah sampai apa enggak ya, tapi tepat waktu Pak Sandi KPDKP, terima kasih banyak ya sudah membantu Bang Hen ya. Oke. Tapi kita juga cukup berbangga karena pendengar Kandaga Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan untuk Bapak Bupati Bandung sebagai Bupati Peduli Radio Media Informasi dan juga kepada Bapak Kadis Kominfo sebagai Kadis Kominfo yang peduli terhadap radio dan media informasi. Terima kasih, kita sudah mendapatkan penghargaan itu. Malam itu hadir ya yang menerima penghargaan? Pak Kabid yang hadir. Pak Kabid yang terimanya. Pak Kabid yang terimanya. Ya. Kita cukup berbangga juga nih pemerintah Kabupaten Bandung, sekaligus kalau untuk Bapak Bupati Bandung itu sebagai kado kami karena bukan bertepatan sih. Kemarin kita merayakan hari jadi Kabupaten Bandung. Iya, ini Pak Kadisnya Pak Yosep kalau nggak salah ya. Pak Kadisnya Pak Yosep gitu ya. Iya. Pak Yosep Nugraha dan beliau alhamdulillah mendapat penghargaan sebagai Kadis Kominfo peduli terhadap radio dan media informasi. Senang banget. Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan banyak penghargaan. Sebagai informasi untuk pertemuan kita Akbar Nasional, kalau nggak berubah itu saya bidding di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Oke. Oh gitu ya? Iya, kalau nggak berubah. Tapi kalau berubah nanti balik lagi ke Bandar, Kabupaten Bandung, tuan rumah. Iya. Boleh kita ngobrol-ngobrol deh. Boleh ngobrol-ngobrol, saya cuman senang aja. Iya. Senang aja. Oke, Bang Hen, ini terakhir terkait dengan program yang akan dilaksanakan ke depan dari LPPL sendiri apa tuh? Yeah. Terakhir nih, Bang Hen. Jadi untuk seluruh anggota Asosiasi Radio Televisi Indonesia, baik yang radio maupun televisi, kita akan mulai berkarya kembali. Karya kita tetap melanjutkan program Suara Nusantara itu dengan dua versi, satu versi audio yang akan disiarkan oleh semua radio se-Indonesia setiap hari Senin, itu Buletin Suara Nusantara. Sedangkan untuk versi visual tetap kita minta bantuan dari Kementerian Kominfo RI untuk disiarkan di GPR TV Kementerian Kominfo RI. Dan untuk host yang edisi ke-155 ini saya minta untuk Radio Surada Pangkal Perjuangan Karawang sebagai host Suara Nusantara. Ini kayaknya kita buka aja deh. Siapa? Terakhir ya. Oke, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa nih? Terus lagi nunggu Bang Hen dulu lagi. Bang Ade ya? Iya. Gua kabarnya ada Ramang. Aduh, Bang Ade. Iya, bisa Sunda dia. Oh, bisa Sunda. Hajar dengan Sunda aja. Tiasa Sunda, Kang Ade. Aduh, namanya oke Kang Ade. Emang kalau kalau Kang Parno orang Jawa. Oke. Tapi Kang Ade aslinya mana? Saya
Iya. Saya kalau dari Bandung masuk Kabupaten Bandung dong. Bun di Bandung. Iya, orang Kang Ade orang Bandung, cuma tinggal di sana. Tinggal gitu. di Kabupaten Lahat Sumsel. Oh gitu. Aslinya Bandung. Cuma aslinya saya Bandung loh. Oh aslinya Bandung. Paling mana atuh Bandung? KTP saya lahiran di Bandung. Orang Cibiru. Cibiru ya. Oh Cibiru mah sana. Iya. Tahu Cibiru? Tahu lah masa. Emang di situ di mana? Di ini ya, Balai Endah ya? Soreang. Oh Soreang. Iya Soreang. Wih Soreang. Soreang Ciwidey. Soreang tuh deket ini ya, ke apa namanya, ke Pemkab itu ya. Iya Soreang itu kan ibu kota Kabupaten Bandung, Akang. Iya. Jadi radio kita diemnya di sana di Komplek Pemkab lokasinya. Ini lagi nge-live kan? Live lah, semua mendengar suara Bang Ade. Live lah Kang Ade. Kok di streaming saya lagi ngobrol di sini? Pasti kan ada perbedaan dikit. Jangan hiraukan. Gitu. Jangan hiraukan itu. Ada beda dikit. Kayak ini aja. Teh. Jadi perasaan kayak lagi di udara, ini lagi delay ya. Nah, iya ya gitu. Kang Ade di Sumatera ininya, saya di sini sama Bang Hen, jadi pasti ada sedikit-sedikit itu. Iya. Oke, jadi saya harus ngikutin yang telepon ini ya, yang di WhatsApp ya. Oke. Jadi gini, Bang Hen sama Teh Astri juga teman-teman, ada Kang Sule di situ ya. Ada Kang Sule. Kang Sule apa siapa tadi? Kang Sule. Yang ukurannya yang ukurannya XXL itu? Bukan L ukurannya. Bukan triple XL. Triple L ya. Bukan. Oke, lanjut Bang Gimana Ade. Kang Ade? Gimana? Iya Teh Astri ukurannya triple L itu Bang Hen. Kasih aja warna biru atau ungu ya. Muni triple XL atau Oke, lanjut Bang Ade. Kang Ade, kita mau sedikit lagi mau tutup nih. Mau closing ya. Mau closing. Saya cuma berharap gini aja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dengar di sini. Terus ucapan selamat dan sukses juga untuk seluruh pengurus dan anggota Asosiasi LPPR Radio dan TV se-Indonesia atas penyelenggaraan Rakornas. Terus mewakili dari Kabupaten Lahat, ada Pak Kadis, kemudian Pak Kabid dan seluruh kru radio LPPL di Lahat ini nggak bisa hadir, ada sesuatu dan lain hal ya. Jadi ucapan sukses untuk Rakornasnya dan juga penyerahan awardnya, dan sekaligus memang kami juga nggak dapat ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan dan penyelenggaraannya dapat. Dan sukses juga untuk programnya. Terus saya usulkan ini udah ada bau-baunya ya untuk penyelenggaraan Rakornas nih di Sumatera. Rencana. Gitu ya. Iya. Ya rencananya. Jadi kalau memang di Sumatera, saya setuju banget sebetulnya, itulah yang saya inginkan. Ya karena LPPL di Sumatera juga banyak. Kayak di Mura, kemudian Musirawas, Pagar Alam, di Sumatera Barat juga banyak. Bahkan di Batu Raja ada ya. Dan itu bisa diselenggarakan di sana Bang Hen. Dan mungkin bisa di format lagi untuk programnya Rakornas dan program untuk radionya juga. Itu aja. Oke, baik. Ya, sukses juga untuk Bang Hen. Mudah-mudahan semakin semangat. Tetap semangat ngurus asosiasi. Walaupun sendirian ya. Iya, saya bilang sendirian. Iya, pemain organ tunggal dari dulu. Oke, Kang Ade, terima kasih. Waktu kita udah pukul 10 nih. Iya Teteh, atur nuhun Teteh. Terima kasih. Mungkin ada program yang lainnya lewat dari jam 10 ya. Iya. Atur nuhun, salam kenal dari Kabupaten Lahat.
Baik Kang Ade, Bang Hen juga. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Kabupaten Lahat sekaligus menutup jumpa kita nih, Bang Hen. Karena waktu kita sudah pukul 10 ya. Pagi hari ini. Tapi saya ucapkan terima kasih nih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan seperti tahun kemarin kita bisa berjumpa lagi di tahun depan. Iya. Mudah-mudahan kegiatan siar kita ini bisa ditonton di YouTube ya, siar ulang ya bersama tim kreatifnya Radio Kandaga. Oke, baik, terima kasih. Insya Allah kita siapkan dan sudah biasa kita siapkan. Oke, Bang Hen, hatur nuhun, terima kasih sekali lagi, dan bincang-bincang kita di siang hari ini ataupun pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kemajuan LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan salam udara, satu suara berjuta telinga. Oke, saya Asri pamit dulu. Saya Bang Hen juga ikut pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi buat semuanya. Sekali lagi, satu suara berjuta telinga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.